Saya Putri Liahdiawati dengan NPM 2441011111043. Saya Nika Maida dengan NPM 244101045. Saya Lutfia Fitri Solihah dengan NPM 2441011111063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizyan dengan nomor NPM 244101111031. Saya Alfawahyu Ramadanti dengan NPM 2441011111045. Saya Zainal Nursaida dengan NPM 2441011111165. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi apakah ilmu sama dengan pengetahuan? Dalam kesempatan ini, kami akan mempublikasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tapi sebelum ke sana, kita harus paham dulu nih beberapa hal penting sebagai dasar tema yang akan diambil nanti. Let's go, check it out! Pengetahuan ilmu adalah ilmu sistematis berdasarkan metodologi untuk mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, jika data yang terkumpul sedikit atau belum cukup, harus mengeluarkan hipotesis. Hipotesis itu sendiri memberi arah pada penelitian dalam penghimpunan data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu tidak valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Untuk pengetahuan, berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan menurut Galzaba, pengetahuan adalah apa yang diketahui, maka dengan demikian pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan dikutip oleh Swedi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan dalam filsafat, seorang yang memiliki sesuatu dan diterima dengan baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu sebagai usaha untuk mengorganisasikan suatu pengetahuan dari pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Yang selanjutnya ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu artinya pengetahuan. Kita perlu juga membedakan antara ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Sifatnya prailmiah. Pengetahuan yang sifatnya prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya. Dalam perkembangan, ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan berobjek, bersistem, bermetode, dan setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Iptek sebagai asas pembangunan dan salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Iptek sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Nilai-nilai pengembangan Pancasila sebagai pengembangan Iptek yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan alam serta berbasis moralitas ketuhanan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek dikembangkan demi kesejahteraan manusia secara beradab, bukan untuk kesombongan atau keserakahan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek mendukung rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia di tengah masyarakat yang global. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan Iptek bersifat demokratis, menghormati kebebasan dan terbuka untuk kritik. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan dirinya sesama masyarakat, bangsa, alam, dan Tuhan. Kelima nilai dasar Pancasila ini merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menemukan Iptek. Menurut Sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan Iptek diantaranya adalah 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius. 2. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan
kemanusiaan, dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. 3. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Adapun alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Lalu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai keterkaitan Pancasila dengan sektor kesehatan, dan keselamatan kerja. Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi wujud nyata implementasi kelima nilai-nilainya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar setiap kebijakan yang diberlakukan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dapat dilihat dari angka sehat dan sakit masyarakatnya, karena hanya masyarakat sehatlah yang bisa menjalankan kehidupan secara produktif. Meskipun demikian, masyarakat sehat juga harus diimbangi dengan budaya kerja yang sehat agar bisa hidup dengan produktif. Jangan sampai masyarakat mendapatkan lingkungan yang toksik dan bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik mereka. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perhatian khusus dari penyelenggara ataupun pimpinan pekerjaan agar bisa menerapkan K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan Pancasila terletak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja. Kesehatan yang berperi kemanusiaan terletak pada kesehatan dan keselamatan kerja, karena kesehatan dan keselamatan kerja berlandaskan penghargaan terhadap martabat manusia. Setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perlakuan adil dan beradab tercermin dalam upaya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.